Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Kaum muslimin, hamba Allah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Allah, atas pemberian, atas rezekinya, terutama tentu atas nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan peluang untuk berbuat baik. Ini adalah 3 nikmat utama yang kalau kita miliki ini, sungguh kita adalah hamba Allah yang sangat beruntung. Ketika kita beragama Islam, ketika kita Allah beri peluang untuk beramal soleh, ketika kita masih hidup, berarti kita diberi nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauladan kita, ikutan kita, contoh tauladan bagi siapapun yang mendambakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin, hamba Allah yang mulia, tema kajian kita adalah zakat, kewajiban yang terabaikan. Kenapa tema ini kita pilih? Karena pertama, memang faktanya semangat, hamasah kita dalam beragama, dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala memang tidak sama. Terutama bila kita bandingkan rukun Islam yang 5. Bagaimana alhamdulillah kita melihat kaum muslimin sangat bersemangat dalam mempelajari tata cara ibadah, tata cara salat, tata cara puasa, bahkan haji. Sangat detail, pertanyaannya berulang kali, konsultasinya sering kali, untuk memastikan bahwa sudah benar, tidak lagi ada yang salah, tidak ada lagi yang tertinggal. Jangan-jangan nanti tidak sempurna, khawatir tidak Allah terima. Begitu, dan itu alhamdulillah. Apakah sudah sah wuduk kami begini? Sahkah bacaan salat kami begini? Benarkah puasa kami begini? Bahkan semangat ini bukan cuma pada hal yang pokok-pokok, bukan cuma pada perkara rukun, syarat yang membatalkan, tapi masuk pada hal-hal yang sangat-sangat rinci. Apa yang lebih diutamakan, bagaimana keutamaan ibadah sunat ini, puasa sunat ini, salat sunat ini, begitu dan seterusnya. Dan ini adalah pertanda bagus. Masalahnya adalah kenapa untuk zakat kita tidak seperti itu. Kekhawatiran kita tidak sebagaimana kekhawatiran kita kalau salat kita tidak sempurna. Kecemasan kita, kenapa tidak seperti kecemasan jangan-jangan puasa saya batal. Untuk zakat nyaris jarang yang benar-benar punya perhatian, antusias yang dalam untuk memastikan bahwa zakat ini betul, syarat-syaratnya benar, dan ia sudah menunaikan zakat seperti yang diperintahkan dan yang digariskan oleh agama, oleh Rasulullah SAW. Jarang. Kita bisa lihat bahwa ada banyak orang yang alhamdulillah kalau sholat sudah rutin bertahun-tahun, zakat mesti mikir-mikir. Bahkan sebagian dari saudara kita sudah haji dan umrah berkali-kali, tapi untuk zakat masih ada pertimbangan, banyak kalkulasi.
Sebagiannya sudah mengeluarkan zakat, tapi ya seperti mengeluarkan sedekah sunat. Dia keluarkan kapan dia mau, berapa dia mau, dan dia berikan kepada siapa yang dia mau. Datang ke pengurus masjid, terima zakat segini. Datang ke lembaga zakat, terimalah zakat segini. Tanpa dia bertanya lebih dalam, saya punya harta segini, sudah di tangan saya selama ini, kira-kira zakatnya berapa? Cara mengeluarkannya gimana? Jarang. Sangat jarang. Ada. Kita tidak mengatakan tidak ada. Ada, tapi sangat jarang. Yang ada adalah zakat dari hamba Allah 2 juta. Zakat dari si B 500 ribu. Zakat 10 juta. Seolah-olah zakat itu seperti sedekah sunat. Terserah mau dikeluarkan berapa, relanya berapa, ikhlasnya berapa, kapan mau dikeluarkan, kepada siapa mau dikeluarkan, terserah dia. Nah, ini yang kita maksud. Zakat itu kewajiban yang terabaikan. Terabaikan itu mungkin karena tidak faham. Kita gunakan kalimat terabaikan mungkin karena belum tahu. Atau ya kita husnuzon, belum mengerti dan tidak sengaja. Nah, kewajiban. Kenapa kita namakan zakat itu kewajiban? Karena kalau kita baca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata memang zakat itu status hukumnya sama persis dengan status hukum zakat, puasa, status hukum sholat, status hukum haji. Bahkan sama statusnya dengan 2 kalimah syahadat. Apa itu? Mereka atau semuanya itu adalah rukun Islam. Menolak salah satunya sama dengan menolak seluruhnya. Tidak mengakui salah satunya sama dengan membatalkan seluruhnya. Karena rukun kalau satu batal, maka yang lain tidak akan berfungsi. Maka menolak satu saja rukun Islam, apakah puasa, apakah zakat, apakah haji, apakah syahadat, apakah sholat, itu bisa berakibat, kalau penolakan itu sadar, sengaja, berakibat dia kafir, batal keislamannya, murtad, dan dia harus bertaubat. Hal berikutnya, kalau kita lihat sebenarnya puasa itu ayat yang benar-benar bercerita tentang puasa Ramadan bagi umat Islam, atau ayat yang tegas memerintahkan untuk berpuasa, itu hanya satu ayat. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Satu ayat perintah. Walaupun nanti ayat-ayat yang lain juga ada terkait puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kamu bercampur dengan istrimu di malam Ramadan. Ada kalimat siam di situ. Tapi tidak bicara tentang perintah puasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu juga bercerita tentang puasa, tapi bukan perintah puasa. Perintah puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Lalu tentang haji juga begitu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, tentang haji ada pada 4 surat. Al-Baqarah 197, Ali Imran 96, 97, Al-Hajj 27, 28, atau Taubah dan ayat 3. Tapi yang benar-benar bercerita tentang kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan atas manusia diwajibkan untuk mengerjakan haji karena Allah. Wa azin fil nasi bil haji, umumkan pada manusia untuk mengerjakan ibadah haji dan sebagainya.
Tapi ada pada empat surat. Nah, sedangkan zakat, kita bisa lihat dalam Al-Quran, kalimat zakat itu diulang-ulang. Setidak-tidaknya, dengan menggunakan kalimat dan kata zakat, itu 30 kali. 27 kali diantaranya bersanding dengan kalimat salat. Berarti, bagaimana pentingnya salat, seperti itu pula pentingnya zakat. Disandingkan dalam satu ayat. Aqimus shalah wa atuz zakat allazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat dan sebagainya. Itu ada 27 kali. Lalu zakat dengan menggunakan istilah sedekah itu ada 12 kali. Berarti kalau kita himpun sangat banyak ayat-ayat. Apakah menggunakan istilah zakat atau menggunakan istilah sedekah yang memerintahkan, menjelaskan bagaimana wajibnya berzakat. Dalam Al-Quran 30 kali dengan istilah zakat, 27 kali dia bersandingan dengan salat, dan 12 kali menggunakan istilah sedekah. Dari sisi ini saja bisa kita ambil pemahaman, ternyata zakat benar-benar perkara yang sangat penting, sebagaimana sangat pentingnya salat. Maka kalau kita khawatir salat kita tidak diterima, harusnya kita juga khawatir zakat kita tidak sempurna. Lebih lanjut kalau kita lihat dalam Al-Quran, zakat itu seperti tauhid, seperti salat, itu syiar Islam pertama. Jadi ketika seseorang akan diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah, sampaikan bahwa tidak ada sembahan selain Allah, bahwa mereka wajib salat, bahwa mereka wajib berzakat. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai, di antaranya sampai mereka menunaikan zakat. Berarti ini perkara yang sangat penting. Tetapi sekali lagi, kesungguhan dan antusias kita terhadap zakat tidak sebagaimana perlakuan kita terhadap salat. Kalau bicara tentang muamalah, bicara tentang ekonomi Islam, kita bisa melihat Islam membagi dua. Dua hal penting yang selalu diingatkan oleh Al-Quran. Bagian negatifnya, bagian yang diharamkan dalam ekonomi Islam, namanya riba. Bagian positifnya, bagian yang sangat difardukan dalam Islam, namanya zakat. Berarti ekonomi Islam akan tegak dengan memberantas riba dan menghidupkan zakat. Alhamdulillah sekarang kita melihat bagaimana muncul generasi baru anti riba, berusaha untuk menghindar dari riba, menjauhi riba, dan takut serta ngeri dengan apapun yang berkaitan dengan riba. Itu satu sisi, tetapi sisi kedua kayaknya perlu kita juga memiliki semangat yang sama. Kalau hal yang negatif dalam ekonomi Islam, riba, kita akan jauhi, maka hal yang positif sebagai penopang tegaknya ekonomi Islam, zakat, mestinya kita sosialisasikan. Nah, inilah yang melatar belakangi. Lalu pertanyaannya mungkin kenapa kita semangat dalam bab salat, bab puasa, bab haji, tapi tidak begitu semangat dalam bab zakat? Jawabannya, ya wallahu alam, bisa karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, ketidaksengajaan, atau memang ini berkaitan dengan kelemahan kita sebagai manusia. Bahwa kita sebagai manusia, titik lemah kita adalah dunia, adalah harta. Kalau ada perintah, selama tidak terkait dunia kita, tidak terkait harta kita, biasanya lebih mudah kita mengerjakan. Salat, oke. Iktikaf, oke. Puasa, yuk. Ini oke.
sedekah, zakat, keluarkan donasi, keluarkan kewajiban harta, ini biasanya ada perperangan batin antara kecintaan kita pada harta dan semangat kita untuk mengumpulkannya dengan mematuhi perintah Allah untuk mengeluarkannya. Barangkali inilah yang kemudian buat kita, kalau boleh memilih, kalau masih bisa diundur, kalau masih bisa di ini, maka zakat kita jadikan prioritas yang kesekian. Tidak boleh begitu. Harusnya sebagai muslim yang benar-benar patuh pada Allah, apapun perintah Allah, suka atau enggak suka, berat atau ringan, pilihan kita hanya satu. Sami'na wa ata'na. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masuk kepada zakat itu. Secara bahasa, zakat itu berasal dari kata-kata zakah. Zakatun, itu bahasa Arab. Dia bisa bermakna zat, ziyadah, bertambah, an-nama, tumbuh, as-salah, baik, al-barakah, keberkahan. Itu makna kalimat zakah. Dia bisa bermakna bersih. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan hatinya, zakat. Dia bisa bermakna lebih. Dia bisa bermakna tumbuh. Dia bisa bermakna baik. Dia bisa bermakna barakah. Artinya, secara bahasa saja, kita bisa menangkap pesan agama bahwa dengan menunaikan zakat ini ada janji dari Allah, dari Rasulnya, dari Al-Islam, dari Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa harta yang dizakatkan akan bertambah banyak, akan berkembang, akan tumbuh, akan bersih, dan akan berkah. Itu maknanya. Maka dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sedekah. Ulama tafsir mengatakan sedekah di sini maksudnya zakat, yang dengan itu membersihkan mereka, membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta mereka. Itu makna zakat secara istilah. Dari makna zakat secara bahasa, kita mestinya benar-benar termotivasi untuk membersihkan harta kita dan melipat gandakan harta kita, berkahnya dan minalnya dengan berzakat. Jadi logika materialistis adalah kalau kita mengeluarkan harta kita berkurang, maka makin sedikit. Itu logika matematis, logika materialistis. Tapi kalau logika zakat, kalau kita keluarkan zakat kita, maka yang kita keluarkan atau zakat yang kita berikan itu adalah investasi akhirat, pahala insya-Allah, dan yang kita sisakan akan diberkahi, akan bertambah, akan bersih, akan berkah. Maka doa untuk orang yang berzakat diantaranya adalah ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait. Semoga yang engkau berikan diberi pahala dan yang engkau sisakan Allah berkahi. Bapak Ibu kaum muslimin hamba Allah yang mulia, lalu zakat secara istilah. Secara istilah ini, zakat ini digunakan bagian tertentu. Al-qadru al-muqaddara, bagian yang sudah ditetapkan. Yang diambilkan dari harta yang sudah mencapai aturan. Sudah mencapai nisab dan haul. Yang diberikan lil mustahiqin, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di bagiannya tertentu, harta yang dikenai zakat juga tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Tiada aturannya, ada mekanismenya. Dan itu mesti kita ketahui. Zakat juga digunakan untuk istilah pekerjaannya. Saya berzakat, berarti saya sedang mengeluarkan harta saya, menunaikan kewajiban saya atas harta. Jadi, zakat secara istilah untuk harta yang kita keluarkan itu, dan untuk pekerjaan mengeluarkannya. Dua-duanya dinamakan dengan
zakat secara istilah. Kita lanjut kepada kenapa zakat dinamakan sedekah. Istilah zakat juga istilah sedekah. Karena memang zakat itu, pertama, memang dalam ayat Al-Quran, surah At-Taubah 103, surah At-Taubah ayat 60, istilah sedekah ini memang dimaksudkan zakat. Kenapa dinamakan sedekah? Ulama mengatakan, karena as-sadaqatu burhan. Karena zakat yang kita keluarkan itu burhan, bukti. Sidqul iman, bukti bahwa iman kita jujur. Bahwa kita percaya dengan yang dijanjikan oleh agama. Bahwa harta yang kita keluarkan, kita akan terima nanti di akhirat. Bahwa yang kita zakatkan, kita akan nikmati nanti di akhirat. Orang yang percaya dengan itu, makanya dia berzakat. Di orang yang beriman, percaya dengan janji-janji Allah, bahwa yang ia keluarkan tidak akan hilang, bahwa zakat justru menambah harta, bahwa yang ia keluarkan, ia akan terima di akhirat. Ini butuh keyakinan. Logika iman namanya. Kalau logika materialistis, 10 dikurang 1 sama dengan 9. Tapi logika iman, kalau kita punya harta 10, kita zakatkan 1, yang 1 itu dijanjikan oleh Allah, pahalanya 700 kali lipat. Berarti 10 dikurang 1. Yang 10 menjadi 9, yang 1 menjadi 700. Hasilnya sama dengan 709. Kalau yang kita keluarkan itu diberi pahala 10 saja, 10 dikurang 1. Yang 10 menjadi 9, yang 1 menjadi 10, berarti 19. 10 dizakatkan 1 sama dengan 19. Atau 10 dizakatkan 1 sama dengan 709. Tapi yang begini-begini hanya bisa diterima oleh iman. Percaya dengan janji Allah dalam Al-Quran dan janji Rasulullah yang telah mensabdakan. Kaum muslimin, hamba Allah yang mulia, lalu kita lihat kenapa kita tidak antusias tentang zakat. Padahal zakat ini sudah ada. Bahkan menjadi ajaran Islam yang pertama-tama Rasulullah syiarkan setelah solat. Bahkan ketika masih di Mekah. Zakat, kalau kita belajar tentang fikih, dituliskan di situ, diwajibkan tahun kedua Hijriah. Itu zakat dalam pengertian yang sudah sangat detail dan rinci. Zakat harta ini berapa? Kalau unta berapa? Kalau kambing berapa? Yang sudah rinci begitu, itu memang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Tetapi zakat dalam pengertian mutlak, perintah umum untuk mengeluarkan harta sudah ada sejak di Makkah. Sejak masa atau periode Makkiyah. Mari kita lihat. Pertama, awalnya perintah agama itu masih berupa perintah untuk memberi makan orang miskin. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Mudassir ayat 38 sampai ayat 46. Bahwa orang al-mujrim, pendosa, masuk neraka gara-gara tidak mau memberi makan orang miskin. Artinya apa? Berarti memberi makan orang miskin ketika itu wajib. Terserah berapanya, terserah nominalnya. Tapi intinya kegiatan memberi makan itu wajib. Lalu Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 19, ayat 32 juga bercerita tentang pemilik kebun yang miskin. Sengaja panen di pagi-pagi buta agar orang miskin nggak tahu, agar orang miskin tidak mendapatkan bagian. Ternyata dihukum oleh Allah, kebunnya gagal panen. Kenapa dihukum? Berarti wajib. Juga masih peristiwa Mekah, bagaimana Allah menceritakan dalam surat Al-Haqqah, dalam surat Al-Fajr, dalam surat Al-Ma'un. Bagaimana bukan cuma memberi makan orang miskin, tapi juga memerintahkan, menganjurkan memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin itu kita. Menganjurkan orang lain juga untuk memberi makan orang miskin. Berarti ada semacam semangat kolektif. Bahkan dikatakan ciri-ciri orang penduduk neraka tidak mau mendorong memberi makan orang miskin. Ciri-ciri pendusta agama tidak mau mendorong memberi makan orang miskin. Berarti sudah ada arahan.
sejak awal, sejak di Mekah. Lalu ketika masih di Mekah sudah ada ayat bercerita tentang muttaqin, ayat bercerita tentang mukmin, ayat bercerita tentang muflihin. Dan ciri-ciri mereka adalah di antaranya mengeluarkan zakat. Walaupun di Mekah belum ada ketentuan berapanya, pokoknya keluarkan. Ada harta, keluarkan. Walaupun sedikit banyak. Waktu itu belum diatur sedemikian rupa, tapi sudah diperintahkan untuk berzakat dan sudah wajib. Juga ada ayat bercerita wa atu haqqahu yauma hasadihi, surah Al-An'am ayat 141. Kepada petani-petani yang panen, setiap panen keluarkan haknya. Walaupun tidak dijelaskan berapa, tapi yang jelas asal dikeluarkan berarti kita sudah menunaikan perintah. Zakat sudah diwajibkan walaupun belum ditetapkan secara rinci jumlahnya. Itu masih di Mekah. Lalu bagaimana Allah mencaci orang musyrik? Bagaimana Allah mencela orang kafir, penduduk neraka karena tidak mau mengeluarkan sebahagian dari hartanya? Ini bukti juga bahwa di Mekah mengeluarkan sebahagian dari harta itu hukumnya sudah wajib. Walaupun berapa jumlahnya belum ditetapkan secara rinci, secara jelas, karena itu memang baru diwajibkan ketika di periode Madinah 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Kesimpulannya, zakat ternyata bukan perkara enteng. Zakat ternyata bukan perkara kalau mau ya silakan, kalau enggak ya silakan, bukan begitu. Ternyata zakat perkara yang sangat prinsip dalam keimanan dan prinsip dalam keislaman. Prinsip dalam keimanan karena dia bukti iman, prinsip dalam keislaman karena dia rukun Islam. Maka tidak berzakat, sengaja tidak mengeluarkannya, sengaja menghindarinya, konsekuensinya adalah kalau menolak hukumnya berarti kafir. Kalau tidak menolak tapi dia tidak mau mengeluarkan enggan, maka negara berhak untuk memberi sanksi. Kalau tidak bisa disanksi di dunia oleh negara, Allah yang akan memberi sanksi. Dalam beberapa hadis Rasulullah menceritakan tidak berzakat ini, kalau di akhirat jelas orang yang tidak berzakat, maka ancamannya di antaranya hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muslilahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani yatuquhu yaumal qiyamah summa ya'khudhu bilihzimatayhi yakni shidiqaihi summa yaqulu ana maluka ana kanzuka summa talan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahum min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat orang-orang di dunia yang punya banyak harta dan tidak berzakat, nanti hartanya itu di hari kiamat akan dirubah bentuknya menjadi ular yang botak, ular jantan yang botak. Ulama mengatakan makna botak di sini berarti saking berbahaya bisanya sampai bulu-bulu kepalanya pun berguguran. Melilitnya, menggigitnya, lalu harta yang sudah berbentuk ular itu berkata, saya hartamu, saya simpananmu yang dulu tidak kamu zakatkan. Lalu Rasulullah membaca sebuah ayat, janganlah orang-orang yang bakhil mengira bahwa harta karunia Allah yang ia tahan, yang tidak ia zakatkan itu baik bagi dirinya, itu justru buruk akibatnya, karena sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Karena harta-harta yang tidak ia zakatkan itu nanti di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya. Rasulullah SAW bersabda bahwa harta yang tidak dizakatkan itu nanti akan menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di neraka jahanam. Lalu setelah panas disetrikakan pada keningnya, pada lambungnya, pada punggungnya. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, ma min sahibi baqarin wala ghanamin la yuaddi haqqah illa uta biha yaumal qiyamah yata'uhu bi azlafiha wa tantatuhu bi quruniha. Jadi
Kalau harta itu berupa kambing, berupa onta, berupa sapi, maka nanti di hari kiamat binatang-binatang itu yang tidak ia zakatkan itu akan Allah datangkan, lalu dia dibaringkan, maka semua binatang itu menginjak-injaknya, kembali menginjak lagi terus sampai selama 1 hari di padang mahsyar, yaitu artinya 50.000 tahun sebelum dia dihisab, sebelum akhirnya dia ketahuan masuk surga atau masuk neraka. Sudah ada azab di padang mahsyar. Dengan apa? Dengan harta yang tidak ia zakatkan, emas dan perak yang tidak ia keluarkan, dan binatang ternak yang tidak ia keluarkan haknya. Itu di akhirat. Cerita tentang neraka, tentang azab neraka ini sebenarnya sudah cukup membuat kita ngeri dan tidak berani lagi untuk menghindar, menunda-nunda, mencari-cari alasan, mencari-cari helah untuk tidak berzakat. Di dunia, ternyata akibat dari tidak berzakat bukan cuma neraka, bukan cuma dosa, bukan cuma azab, tapi dunia juga sudah akan kita terima azabnya. Sebuah hadis dari Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, ma mana'a qaumun az-zakata illa ibtalahumullahu bisinin. Tidaklah satu masyarakat, satu komunitas menolak untuk mengeluarkan zakat atau enggan mengeluarkan zakat, maka Allah akan beri ia bala berupa kekeringan, berupa paceklik. Jadi layak juga kita untuk evaluasi jika di sebuah daerah, negara, rezekinya sulit, panas, air juga enggak mengalir terus. Pertanyaannya di antaranya adalah jangan-jangan ada yang menahan-nahan zakatnya. Dan hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah juga pernah bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qitra minas sama." Tidaklah satu kaum enggan mengeluarkan zakat, menunda untuk mengeluarkannya, Allah juga akan tahan hujan dari langit. Berarti kalau hujan tak turun-turun, mungkin saja ada zakat yang ditahan-tahan. Kata Rasulullah SAW, walaulal bahaim, kalau bukan karena kasihan sama binatang-binatang, bukan kasihan sama makhluk-makhluk yang lain, Allah tidak akan turunkan hujan. Dalam hadis lain juga diceritakan bahwa makhalatat az-zakatu as-sadaqatu au az-zakah malan illa afsadatu. Zakat kalau tidak keluarkan, maka harta yang lain juga akan dirusaknya, akan dihancurkannya. Begitulah Bapak Ibu kaum muslimin hamba Allah yang mulia, masih banyak sebenarnya dalil-dalil bagaimana kalau kita baca ngeri. Harusnya seorang mukmin tidak berani bermain-main dengan yang namanya zakat. Menunda-nunda zakat berarti menunda-nunda datangnya rezeki, menunda datangnya ridha, dan mengundang datangnya bencana dunia dan akhirat. Semoga uraian awal ini membuat kita sampai pada satu kesimpulan bahwa zakat wajib sebagaimana solat. Maka kalau solat tidak sempurna, harusnya jika kita khawatir kalau zakat kita tidak sempurna. Seorang muslim dan mukmin kalau mengaku beriman, patuh pada perintah solat, harusnya juga patuh pada perintah zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.